Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan tentang elektrostatika untuk bagian yang kedua. Ya. Bagian yang kedua kita akan berbicara tentang medan listrik. Ya. Medan listrik adalah daerah yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik yang dihasilkan oleh suatu muatan listrik sumber. Kita beri lambang Q besar jika suatu muatan listrik uji diletakkan di daerah tersebut. Nah, muatan listrik ujinya selalu bertanda positif. Kuat medan listrik E adalah besar gaya listrik, namanya F, yang bekerja pada suatu muatan uji per satu satuan muatan uji positif. Jadi muatan ujinya selalu positif. Kuat medan listrik merupakan besaran vektor. Satuannya adalah Newton per Coulomb, ya, atau dengan disingkat dari N besar per C besar. Nah, secara formulasi lambangnya seperti ini. Ya, E sama dengan F per Q. Nah, misalkan ini ada muatan sumber Q besar, ya. Ini ada satu titik A. Nah, di titik A ini akan ada kuat medan listrik sebesar E. Arahnya karena di sini adalah muatan ujinya selalu positif, dan kalau di sini muatan sumbernya positif, muatan ujinya positif, maka gaya interaksinya itu akan saling tolak-menolak. Artinya E karena muatan sumber positif, arahnya akan menjauhi muatan sumber ini. Ya. Nah, karena tadi E itu sama dengan F per Q, ya. Sementara F-nya itu adalah K kali Q besar Q kecil per R kuadrat, kemudian dibagi dengan Q, maka Q-nya kita coret, hasilnya seperti itu. Ya. Nah, arah medan listrik E menjauhi muatan sumber jika muatan sumbernya positif seperti ini. Dan menuju muatan sumber jika muatan sumbernya negatif. Jadi kalau misalkan di sini muatan sumbernya negatif, di titik A ini, maka E di titik A-nya arahnya ke sebelah sana. Ya. Dalam perhitungan gaya listrik dan kuat medan listrik, tanda muatan listrik tidak diikut sertakan. Jadi tidak ada tanda positif dan negatifnya. Gaya listrik dan kuat medan listrik itu merupakan besaran-besaran vektor. Sehingga nanti ketika kita menghitung resultan, kita harus menggunakan aturan-aturan vektor. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Contoh soal nomor 4, bila dimulai dari bagian yang pertama. Dua buah muatan listrik masing-masing Q1 20 mikrocoulomb dan Q2 minus 45 mikrocoulomb terpisah pada jarak 50 cm satu sama lain. Tentukan besar dan arah medan listrik di titik P jika titik P tersebut berada pada garis hubung kedua muatan sejauh 20 cm dari Q1 atau 30 cm dari Q2. Nah, sedangkan yang B-nya, titik P berada pada jarak 40 cm dari Q1 dan 30 cm dari Q2. Kita lihat gambarnya. Seperti ini. Ya. Nah, E2 itu disebabkan oleh Q2. Karena Q2-nya negatif, maka arah E2-nya itu mendekati. Ya. Ini tandanya negatif. Sedangkan Q1, muatan sumber Q1 itu positif. Sehingga E1 di titik P juga itu arahnya menjauhi Q2. Jadi baik E1 maupun E2 arahnya sama-sama ke kanan. Ya. E1K kali Q1 per R, ya, P1 dikuadratkan. Dimasukkan hasilnya itu, kemudian E2 dihasilkan hasilnya. Seperti itu. Ya. Karena E1 dan E2 searah, maka resultannya, karena ini vektor, kalau searah tinggal dijumlahkan. Hasilnya adalah ini. Ya. Nah, sekarang yang kedua.
Titik P berada pada jarak 40 cm dari Q1 dan 30 cm dari Q2. Jadi kalau digambarkan, titik P-nya bukan pada garis hubung, tapi seperti ini. Jadi ini Q1-nya, ini adalah Q2-nya. Ya, pada gambar B. Sehingga R1-nya itu adalah ini R1, ini adalah R2. Ya. Nah, E1 K1 kali Q1 per RP1 atau R1 ini. Ya, hasilnya 1,125 kali 10 pangkat sekian. Dan yang E2 juga hasilnya seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kita melihat antara E1 dan E2 ini membentuk sudut siku-siku. Untuk mencari resultannya, gambarkannya begini, E di sana, hasilnya ya itu adalah yang ini. Ini adalah E-nya. Cara mencarinya bagaimana? Cara mencarinya menggunakan dalil Pitagoras. Ya, hasilnya seperti ini. Contoh berikutnya. Contoh 5. Dua buah muatan masing-masing Q1 4 mikrokulom dan Q2 9 mikrokulom terpisah pada jarak 15 cm. Titik P terletak sedemikian sehingga kuat medannya sama dengan 0. Tentukan posisi titik P dari muatan Q. Oke. Nah, kita lihat ya. Titik P. Ini muatannya ini positif, di sini juga positif. Ya. Kalau kita lihat karena ini positif, maka E1 arahnya ke sebelah sana. Dari kiri ke kanan. E2, karena Q2-nya positif, arahnya ke sebelah kiri. E2. Nah, kuat medannya harus sama dengan 0. Karena kuat medannya harus sama dengan 0, itu artinya E1 sama dengan E2. Gimana rumus E1? Ini K kali Q1 per R1 kuadrat harus sama dengan K. Ya, ini berasal dari E1 kurangi E2 karena harus sama dengan 0. Sehingga E1-nya sama dengan E2. Tentunya seperti itu. Ini K-nya sama, maka Q1 per R1 kuadrat akan sama dengan Q2 per R2 kuadrat. Ya. Ini sehingga diperoleh perbandingan seperti itu. Ya. Dengan demikian titik P. Ya, kalau kalian misalkan Pak nggak ngerti ini langsung seperti ini, kalian bisa langsung masukkan ke sebelah sini. Ya, dengan kalian perhatikan R1 ditambah R2 itu sama dengan 15 cm. Ya. Nah, atau ini 15 kali 10 pangkat minus 2 meter. Karena perbandingan, ya kita masukkan ke situ. Jadi akar Q1 per R1 sama dengan akar Q2 per R2. Akar Q1 ini akar 9 kali 10 pangkat minus 6 per R1. Kalau kita mau mencarinya R1, ini kita tuliskan R1 sama dengan akar Q2. Sorry. Ini
9 kali 10 pangkat minus 6 per 15 kurangi R2. Ya, walaupun ini mau dikali dalam sentimeter, ini kalikan 10 pangkat minus 2, ini juga kalikan 10 pangkat minus 2. Nanti ini bisa kita coret. Ya. Ini kemudian ini juga 10 pangkat minus 6-nya bisa kita coret. Maka kita akan dapatkan ya hasilnya seperti ini. Ya, 2 per R1 sama dengan 3 per 15 kurangi ini kurangi R1. Ya. Ini kalau kita hitung 30 minus 2R1 sama dengan 3R1. Ya. Maka 30 sama dengan 5R1. Maka hasilnya R1-nya adalah 6 cm. Oke, persis sama seperti itu. Oke, demikian pembahasan kita tentang medan listrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.